teori dan mari kita juga nanti bisa aplikasikan di dalam kegiatan kita di sekolah ini seperti apa budaya positif. Saya Edison Siahan dan yang akan membawakan materi ini dari awal sampai akhir. Baik, saya akan memulai dari materi pertama. Baik, dari kata budaya positif, ya. Budaya berarti kebiasaan positif berarti baik. Berarti ada kebiasaan baik yang harus kita lakukan di sekolah ini, ya. Mengapa begitu penting budaya positif? Ya, untuk memahami budaya sekolah, maka kita harus paham dulu bahwa yang tampak dan dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah adalah artefak istilah, ya. Seperti misi-misi, bahasa yang diajarkan di sekolah, kegiatan belajar mengajar yang diterapkan, pakaian yang dikenakan oleh warga sekolah, jam belajar, upacara sekolah, dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang lebih penting dari situ adalah jauh lebih dalam dari artefak yang harus kita pahami adalah, ya, keyakinan, nilai-nilai, dan asumsi dasar yang dianut oleh warga sekolah, ya. Jadi misalkan bicara seragam sekolah, ya, mengapa harus memakai seragam sekolah, ya. Nilai-nilai itu yang sebenarnya mau kita lebih perdalam dari yang terlihat di luar. Misalkan mengapa harus datang jam sebelum 15 menit sebelumnya, ya. Kebanyakan anak-anak hanya mendapatkan aturan dan peraturan, tapi mengapa itu harus dilakukan, itu yang jauh lebih penting yang harus kita pahami menjadi sebuah budaya positif. Secara umum sejatinya semua warga sekolah memiliki nilai-nilai positif sebagai warisan dari nilai-nilai Nusantara. Nilai-nilai positif sejatinya sudah dimiliki oleh peserta didik. Peran kita sebagai guru hanya membantu menumbuh kembangkan saja, di antaranya melalui pembelajaran di kelas. Ya, ada sebuah kesimpulan yang harus kita pahami, seorang guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, anak-anak yang datang ke sini itu memiliki ada banyak latar belakang, ya, yang tentunya kita juga ketika melakukan pendekatan kepada mereka baru kita bisa memahami seperti apa mereka, ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang sudah terjadi di sini, ya, ada berbagai permasalahan, tetapi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka, karena apa yang terlihat di luar kita perlu mendalami apa sebenarnya, mengapa tindakan anak-anak itu seperti itu, kita perlu pahami lebih dalam. Itu peran kita sebagai guru. Baik, ya, ini secara konsep arti budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol, ya, perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan, ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki mindset, ya. Selama ini mungkin kita memahami kita lah yang akan sangat berperan untuk merubah perilaku siswa itu. Mungkin konsep kita seperti itu. Tetapi mari kita belajar secara detail seperti apa. Realita, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Ini yang realita yang sering kita lakukan, ya. Ketika dia salah, kita berikan hukuman, ya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang sangat baik, ya, kita berikan imbalan yang pantas kepada dia. Ya, itu realita yang terjadi, ya. Hukuman dan imbalan atau penghargaan itu juga sebenarnya belum akan membentuk
perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu juga melakukan sebuah kesalahan, pasti dia memiliki tujuan. Makanya tadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa ketika dia melakukan satu permasalahan, ya pasti ada apa di baliknya, pasti dia ada tujuannya, ya. Begitu pula dengan perilaku siswa, bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya, mari kita pahami dulu apa itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga menjadi sebuah kebutuhan siswa kita yang begitu ragam, ya, berlatar belakang bagaimana kondisi keluarganya. Kebutuhan ini pasti, ya, itu sangat mereka butuhkan, ya. Kemudian yang kedua, kesenangan, ya, tindakan-tindakan mereka yang membuat mereka bisa merasa senang, yang pasti, yang terkadang itu tidak pantas, ya, atau tidak patut dilakukan, ya. Penguasaan dan kebebasan, ya, dan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan kita juga harus pahami itu juga dibutuhkan oleh siswa kita, dan kita juga sebagai manusia itu juga menjadi kebutuhan kita, ya. Baik, teori motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi eksternal dan internal, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Ya, itu masih motivasi dari luar, ya. Apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Hukuman, ya, dan ketidaknyamanan. Masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Meskipun ini sepertinya ketika anak-anak berhasil kita kasih penghargaan, sebenarnya itu juga bukan membentuk nilai-nilai positif dalam diri anak-anak. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan imbalan kepada dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik, ya. Belum dari dalam, ya. Mari kiranya motivasi internal ini menjadi motivasi anak-anak dan motivasi kita juga sebagai seorang guru, ya, untuk menghargai diri sendiri. Inilah seharusnya yang harus terbentuk dari dalam diri anak-anak, ya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Dari motivasi internal dan dalam diri. Jadi kalau dari konsepnya adalah guru yang dominan akan mengontrol perilaku anak-anak dengan cara kita, sebenarnya kita berharap motivasinya itu datang dari dalam, dari diri anak itu sendiri, ya. Baik, ya, ini pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benarkah? Ini menjadi perenungan bagi. Apakah benarkah hukuman itu, ya, dapat mendisiplinkan anak, ya? Itu menjadi satu perenungan bagi kita, satu pertanyaan bagi kita. Apakah hukuman, ya? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar ini, ya? Ini menjadi perenungan juga bagi kita. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepertinya baik. Apakah ini juga, ya, benar kita lakukan? Ya, tadi saya katakan ketika kita memberikan sesuatu, dia tidak akan mengerjakan lagi. Jadi sebenarnya itu juga tidak menjadi pembentukan karakter yang baik, ya. Sepertinya baik, tetapi sebenarnya itu juga tidak membentuk karakter. Ya, apa makna disiplin, ya? Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Asal kata dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid serta dan praktik. Disiplin diri membuat
sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi kadang bicara disiplin, bicara aturan, ya aturan itu kalau ya kita pahami prosesnya di anak-anak adalah ketika mereka mendaftar itu ada lembaran peraturan sekolah, ya, dan memang harapan kita ini adalah aturan yang bisa membuat mereka tidak semena-mena untuk melakukan tindakan, ya. Tetapi itu satu arah, ya, satu arah, karena itu kita berikan kepada mereka dan mereka tanda tangan. Ya, kita berharap ada satu kesepakatan, ya, kesepakatan dalam diri anak-anak itu sehingga datang motivasi dari dalam untuk bisa memenuhi aturan dan peraturan di sekolah yang ada. Baik, ini ada beberapa perbandingan, ya, ada beberapa penjelasan antara hukuman. Ya, hukuman itu membuat identitas siswa itu gagal, ya. Kemudian itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, tetapi itu juga belum membentuk karakter anak-anak dengan baik. Tetapi di situ ya masih situ netral, ya, itu netral. Ya, ini sudah negatif. Hukuman itu negatif, padahal ini yang sering kita lakukan. Ya, makanya ya dari bincang-bincang dengan kondisi anak kita ini bagaimanalah, ya, mungkinkah kita tidak akan memberikan hukuman, tetapi ternyata di sini hukuman itu seperti apapun itu negatif, ya, dan membuat siswa itu identitasnya menjadi hampir tidak baik, ya. Ini netralnya, konsekuensi sesuatu yang memang mereka harus terima, ya. Kemudian ada sebuah istilah restitusi, ya, ini yang positif, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini sesuatu yang harus terjadi. Ini restitusi merupakan pilihan, ya, sudah merupakan pilihan anak-anak itu sendiri. Jadi makanya harus datang motivasinya dari dalam, gitu, ya. Ya, nanti materinya bisa kami share, ya. Di sini murid anak membenci peraturan, ya. Murid anak menghormati peraturan, ya. Kemudian di sini murid anak menghormati dirinya dan orang lain, ya. Jadi ada motivasi yang harus berubah, ya, dari dalam anak-anak sendiri ketika dia melakukan sesuatu, ya. Harus datang dari dalam mereka, bukan dari faktor luar, ya. Kita guru adalah faktor luar, tetapi tugas kita memang menuntun mereka agar mereka benar-benar bisa menemukan diri mereka sendiri dan memiliki motivasi dari dalam untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Jadi peraturan-peraturan itu akhirnya ya mereka lakukan ya karena dengan kesadaran diri dari dalam, ya, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan dan lain sebagainya. Dan ini memang yang kita juga, saya secara pribadi juga berjuang untuk melakukan ini kepada anak-anak kita, ya. Ya, mari kita tentukan mana hukuman atau konsekuensi, ya. Ini tadi beberapa contoh, ya, beberapa pemahaman hukuman dan konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya.
tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, PJOK masih ada hubungan, ya. Iya, masih ada hubungan. Ada beda dengan yang itu push up, ya. Ya, ini karena pelajaran PJOK, ya. Ya. Baik. Mari kita praktek Bapak Ibu, tapi harus berpasangan, ya. Satu, ya. Itu ada penjelasannya. Coba ada kertas sedikit, coba tulis sesuatu yang berharga dan genggam itu di tangan, ya, tutup. Satu lagi, coba bagaimana dengan cara ibu yang di sebelah membuka kertas yang digenggam itu, ya, dan nanti apa yang terjadi? Adakah yang terbuka, adakah yang tidak, ya? Coba Bapak Ibu, satu orang aja yang menulis dan satunya menggenggam kertas itu. Tulis sesuatu yang berharga, yang sangat katanya, ya, yang sangat berharga untuk Anda. Ya, bebas, sesuatu yang berharga. Ya, menurut Bapak Ibu apa yang sangat berharga? Kemudian masukkan ke dalam tangan dan genggam. Ibu yang di sebelah, bagaimana caranya agar, ya, kertas yang di dalam itu bisa terbuka dengan caranya Bapak Ibu yang di sebelah, ya, dengan Bapak Ibu yang di sebelah. Ya, terserah siapa yang menggenggam. Yang menggenggam berarti yang menulis lah, karena itu yang berharga bagi ibu yang menulis. Gak mungkin dia yang rahasia lah itu. Ya, jadi coba cari tahu apa yang berharga itu dengan cara Bapak Ibu yang di sebelah yang tidak memegang kertas membujuknya, ya. Bagaimana cara membujuknya? Iya, yang sangat berharga lagi. Iya, sama yang menuliskan. Yang menuliskan itu yang menggenggam. Ya, silakan lah bagaimana caranya, ya. Membujuk, mengancam, menghardik, membuat apa saja. Ya. Baik, kita kasih waktunya hanya 2 menit, ya, untuk berusaha bagaimana caranya agar sesuatu yang digenggam itu bisa terbuka atau tidak akan terbuka, ya. Iya, kita hitung dari sekarang.
sama ya. Berarti tidak ada komunikasi yang baik ya, yang mempengaruhi ibu agar ibu mau melakukan apa yang diinginkan oleh teman ya. Baik ya. Kemudian yang tidak berhasil dibuka ada beberapa. Siapa lah yang mau? Ya. Ya. Kenapa tidak berhasil ibu kira-kira? Teguh dengan pendirian. Sesuatu yang berharga, digenggam erat dan tidak gampang untuk ya. Iya, baik ya. Ya, apakah itu isinya? Baik. Yang sangat berharga itu apa yang ditulis? Oh, enggak bisa. Ya, ibu. Itu ya. Pegang teguh ya. Baik, Ibu Reme sama Ibu NP nggak tetap dibuka ya? Iya. Kenapa Bu? Kenapa Bu bisa tetap pegang teguh? Ibu NP, kenapa usahanya nggak berhasil? Oh, Ibu NP yang pegang. Kenapa Ibu Tensi nggak berhasil? Artinya kesimpulan ibu tidak melihat ukuran badan ya. Oke, baik Bapak Ibu, budaya positif adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga baik dan harus kita lestarikan, dan itu juga harus sampaikan kepada anak-anak sehingga sesuatu yang baik itu tetap bisa menjadi budaya dari awal. Misalkan sekolah ini ada sampai sekolah ini seterusnya semakin bisa berkembang ya. Baik, ya itu sekalian juga peninggalan bagi kita ya. Baik, ini paradigma teori kontrol ya. Guru mengontrol murid ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematikan karakter, ini juga tidak baik ya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya, ini juga yang harus paradigma yang harus kita rubah. Ya, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Ya, tadi itu yang terjadi. Ya, teori kontrolnya, mari kolaborasi dan konsensus menciptakan pemikiran baru. Ya, nanti ada di segitiga diskusi model berpikir menang kalah. Ya, kalau tadi kami bincang sama Ibu James ya, Ibu James 50-50 ya. Model berpikir menang-menang ya. Iya, win-win solution ya. Ya, ini mari kita lakukan perubahan paradigma di dalam diri kita ya. Ya, ini sebagai guru di manakah posisi kita? Ya, ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau manajer ya. Ya. Baik, penghukum ya, tentu ini sangat tidak baik dan
ya. Akhirnya nanti mereka hanya melakukan perubahan, hanya menghindari hukuman, ya. Jadi teman dan pemantau, ya, ini identitas berhasil sukses tapi masih dari luar, ya, masih dari luar, ya, masih dari luar, ya, masih dari luar. Dia berubah, ya, karena masih diawasi, ya, masih ada teman, itu masih dari faktor luar, ya. Baik. Identitas berhasil ini harus dari dalam diri, kontrol diri, ya. Ya, manajer itu bagaimana memandu, ya, anak-anak agar anak-anak mau berubah itu dari dalam diri mereka, ya. Jadi mari kita belajar untuk menjadi seorang manajer, ya. Meskipun teman dan pemantau ini juga bisa mempengaruhi anak-anak berubah, tetapi itu masih dari faktor luar, ya. Itu masih dari faktor luar. Mari kita ajak anak-anak, ya, tuntun anak-anak agar mereka melakukan perubahan itu karena dari diri mereka sendiri, ya. Oke, ini ada 5. Mana sering kita lakukan Bapak Ibu? Masih beragam, ya. Apakah manajer dominan? Mana dominan bagi kita? Menghukum, untuk merasa bersalah, menjadi teman, memantau siswa, atau kita sudah menjadi manajer bagi orang lain atau bagi siswa kita sendiri, ya. Ini 5 posisi yang sering terjadi atau sering kita lakukan di sekolah ini, dan harapannya memang kita bisa melakukan posisi sebagai manajer, ya. Kita bisa lakukan posisinya sebagai manajer. Baik, mari kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya apa ini? Membuat merasa bersalah, menghukum, teman, pemantau, atau manajer? Membuat merasa bersalah, ya. Apakah kalimat ini juga sering kita ucapkan kepada siswa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, ya. Ayo lakukan demi ibu dan bapak, ya, sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini menghukum, ya. Iya. Kalimat-kalimat kita juga perlu kembali evaluasi, ya. Kita posisinya di mana? Sebagai penghukum, untuk merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer, ya. Dan harapannya kita bisa menjadi seorang manajer bagi siswa yang kita layani setiap hari di sekolah ini. Baik, Bapak Ibu, materi saya sampai situ, ya, akan dilanjutkan oleh Ibu D. Silakan. Baik, terima kasih buat Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Elisahar. Materi saya ini mengenai eksplorasi konsep atau pembelajaran segitiga restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan yang terbaik atau yang bersifat positif. Jadi kita sebagai guru, kalau bisa, sebaiknya kita menggunakan restitusi ini dalam pembelajaran kita. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tujuannya membuat siswa itu lebih baik, tapi tidak menciptakan rasa bersalah dalam diri mereka. Jadi membawa karakter yang lebih baik, Pak. Itulah restitusi. Jadi untuk itu, kalau kita sebagai guru maunya kita laksanakan lagi dalam pembelajaran kita untuk ke depannya. Kemudian, apa itu ciri-ciri restitusi?
Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada dasarnya tujuan restitusi ini adalah membuat karakter siswa itu lebih baik, tapi bukan membuat dia ke arah yang bersalah, tapi membuat karakternya yang lebih baik, sehingga tujuan akhirnya terciptalah siswa yang mempunyai karakter yang baik. Kemudian inilah, kalau tadi ada dipaparkan segitiga restitusi seperti inilah segitiga restitusi itu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini nanti pilihan yang akan dibuat untuk memperbaiki karakter dari siswa kita. Kemudian, yang pertama tadi, pilihan kita buat melalui restitusi tadi, menstabilkan identitas. Itu contohnya seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar kan Bapak Ibu Guru? Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun dia orang yang baik, kita katakan dalam masyarakat, tetap dia tidak sempurna. Jadi kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna, itu benar ya. Jadi kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau ada satu masalah dalam kelas, misalnya terjadi seperti kemarin hari Senin itu di kelas saya terjadi hilang bukunya. Hilang buku teman si Ade ya, hilang. Nah kita nggak bisa langsung menuduh si Ade, langsung menuduh temannya dia yang mengambil. Kita nggak bisa, itu langsung pulang kita beri sama dia. Tapi kita cari informasi dulu, kita kumpulkan teman-temannya, kita tanya satu persatu, atau kita cek masing-masing mejanya. Jadi kita selidiki, tidak boleh langsung kita bilang seperti si Ade kemarin ya, nggak boleh kamu ngambil buku saya, tidak boleh. Itu langsung kita hukum dia. Jadi itu bukan menstabilkan identitas, karena setiap anak itu ada identitas dirinya. Tentu anak itu ini identitasnya baik, apalagi kita udah SMK. Kalau kita buat anak itu, kita hukum anak itu, tentu dia merasa malu, apalagi udah punya pacar kan, pasti malu dia. Sehingga dia akan besoknya mungkin akan libur lagi, bilang merasa sakit, padahal memang karena malu. Mungkin itu ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian, kamu pasti punya alasan melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terusnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini mungkin bisa kita terapkan di kelas kita ya. Untuk siswa kita bisa, jika terjadi satu masalah dalam kelas, kita bisa melakukan pertanyaan seperti ini pada murid kita, sehingga mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa didolimi gitu ya. Itulah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, jadi kalau untuk menanyakan keyakinan ini, biasanya kalau di kelas saya coba ya menerapkannya, sebelum masuk ke materi saya bikin kesepakatan kelas. Contoh, pertama, pada saat pembelajaran tidak ada murid yang berbicara kecuali mau bertanya dengan cara tunjuk tangan. Yang kedua, jika mau bermisi, tunjuk tangan, datang menghadap saya. Ketiga, jika murid tetap ribut, maka saya
sanksinya pun itu menerapkan nilai-nilai universal tadi, yaitu kalau kita sekarang lagi booming itu mengenai program pelajaran Pancasila itu ya, itu yang saya coba kalau di dalam kelas saya. Nah, kalau Bapak Ibu guru kira-kira untuk keyakinan kelas apa yang udah selama ini Bapak lakukan, tapi Bapak nggak tahu kalau itu sebenarnya sudah segitiga institusi. Ada? Apa sadar itu sudah segitiga institusi? Seperti membuat kesepakatan kelas tadi, tidak ada yang ribut. Jika ribut, berikan hukuman yang melakukan nilai-nilai yang telah kita sepakati ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian intervensi 30 detik. Nah, jadi untuk melakukan segitiga institusi tadi supaya berjalan dengan baik, nah kita bisa melakukan intervensi 30 detik. Contohnya, apakah kamu bisa berbuat lebih baik? Kita beri waktu murid itu, siswa kita itu, untuk berintervensi atau berdiam diri dulu. Mengayak dulu apa yang dilakukannya. Kenapa aku lakukan itu? Kelas kelima telah berakhir, saatnya kita masuk kelas ke-6. Sekali lagi, kelas kelima telah berakhir, kita masuk kelas Mungkin kalau ke-6. di kelas, kita bisa suruh murid itu, kalau dia nakal di kelas, kita suruh dia pejamkan matanya 5 menit. Lalu kamu bayangkan, kamu mau jadi seperti apa nantinya? Kita semua jadi seperti itu. Mungkin bisa. Ya. Jadi dengan memejamkan mata, dia akan melakukan apa? Pemahaman dirinya untuk ke arah lebih baik lagi. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Ya, setiap anak wajar melakukan kesalahan. Jangan seorang anak. Kita aja selaku guru juga sering melakukan kesalahan, itu wajar. Tapi kita harus berusaha memperbaikinya. Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Dan sebagainya. Ya, itu seterusnya nanti akan kita share ya di grup. Kemudian, sebelum kita masuk ke refleksi ini, ada mau kita tonton dulu video. Mungkin melalui video pembelajaran ini, Bapak Ibu guru mungkin bisa menerapkannya di kelas. Kami minta waktunya Bapak Ibu. Hebat. Salam guru penggerak. Kembali bersama saya, Purnama Walinda Turni, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Mataram, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.7, demonstrasi kontekstual budaya positif, praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam 2 kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut dosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang berbeda di kelas yang saya ambil. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong
atas hasil pekerjaan kelompoknya. Dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi mengatakan kalau dia ikut kerja kelompok. Kasus kedua, ketika ada salah satu siswi yang menyontek saat saya sedang memberikan ulangan harian di kelas. Dalam video berikut, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa berbohong. Dan sama di proses pembelajaran yang kita lakukan, ya, kamu sudah berbohong ketika presentasi tadi, hasil kerja kamu ternyata tidak. Untuk kesalahan kali ini, semua orang pernah melakukannya. Ya, berbohong pasti orang pernah melakukannya. Bukan nanti saya yang berbohong, anak-anak juga pernah berbohong. Punya alasan tentunya kenapa melakukan hal itu. Saya biasanya kalau mengerjakan tugas secara kelompok kurang fokus, sering tidak nyaman gitu, sehingga saya itu tidak memaksimalkan saya dalam belajar. Jadi namanya tugas kelompok itu, kami sudah kelompok, berarti bekerjanya harus kelompok, harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain, gitu ya. Yang ibu katakan, hasilnya nanti ketika kamu berkolaborasi dengan teman, kamu akan mempunyai jiwa kebersamaan, ya, berbagi bersama, hidup bersama, ya kan? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati yang sudah melanggar? Dalam mengerjakan tugas dengan jujur. Mengerjakan tugas dengan jujur. Jadi kan, kamu punya nggak cita-cita? Ini Cita-citanya apa? dari dokter Kalau mencapai cita-cita itu kita harus belajar. belajar, ya harus jujur, ya kan? Ketika kamu sering berbohong, kamu sudah tidak jujur lagi. Sudah melanggar kesepakatan kelas kita, gitu ya. Kamu harus punya semangat untuk belajar. Jadi sudah punya cita-cita? Ada. Nah, untuk meraih cita-cita itu kamu harus rajin belajar, niat belajar. Jangan pernah malas, kolaborasi dengan teman, bekerja dengan kelompok bersama teman, kamu tidak merasa malas. Semangat, tetap semangat ya, tetap mau belajar. Baik, terima kasih Pak Menteri. Perasaan siswa yang berbohong setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiq Santi Laut dari kelas 11 Perasaan saya setelah Ibu Purnama melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya sangat lega karena ketika Ibu Purnama mengetahui saya berbohong, Ibu Purnama tidak memarahi saya, bahkan dia memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat senang sekali. Selanjutnya dari yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasus kedua adalah siswi yang menyontek. Baik Kesia, aku dipanggil sini bertanya kepada kamu kejadian hari ini yang ada di kelas. Kita sedang berenang, kamu berusaha bersama dengan teman, ya kan? Kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Semua pernah melakukan kesalahan dengan cara menyontek di sini, ya. Tapi menyontek itu bukan hal yang baik. Kamu harus rajin belajar supaya ketika ulangan harian, ketika ulangan semester, di semester kamu bisa mengerjakan tanpa ya. Sekarang ditanya, pasti punya alasan kamu melakukan hal ini. Seperti dengan cara ya, tidak jujur, HP tadi ya, HP ya. Sementara kan kita punya kesepakatan kelas dari awal kita masuk dengan kita dulu sudah dikatakan kesepakatan kelas ketika ulangan apa? Dilarang contek saat ujian, boleh bekerja sama, ya kan? Itu kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar, kan? Kita buat dan kamu langgar. Kamu punya cita-cita nggak? Punya. Jadi apa? Nah, menjadi guru, ya kan? Nah, kalau kita menjadi guru, kita harus berusaha dan belajar, ya kan? Nanti untuk pelajaran apapun ketika ulangan usahakan belajar. Supaya kamu bisa menjawab
sana. Terus Ibu berharap biasanya pasti bisa berubah, bisa mengikuti kesempatan kelas dengan baik. Ya, Nak ya. Sekarang silakan masuk kelas kembali. Perasaan siswi yang menonton setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah terima kasih. Salam sehat. Memang kita mulai merubah diri kita. Saya sendiri juga udah mulai sedikit demi sedikit dirubah lah. Jadi saya hukum. Ini udah mulai saya ubah dengan cara yang lebih baik. Dan ternyata memang ada sisi positifnya. Anak tadi pun karakternya bisa lebih baik, perilakunya lebih baik. Yang tadinya kalau lewat dari depan saya, ini aja dia lewat. Tapi karena sekarang udah gini tangannya kalau kondisi, kalau di depan kelas. Karena ibu SP dulu, ini senior saya. Melihat video tadi, apa kira-kira mendapat saya sendiri ini. Apalagi anak-anak yang menghadapi ini, khususnya yang dari SMP. Ajak semua yang gak begitu bantu loh. Masih dipikir tadi gimana kalau kesepakatan kelas ini kayak berhenti aja. Misalnya, ayo apa kesepakatan kita? Misalnya kalau mau permisi kayak ibu bilang tadi kan, mau keluar harus permisi sama guru yang di dalam kelas. Terus naik tempelin aja. Biarlah dia lah yang menempelin kertas itu ya. Biarlah jorok kelasnya tempel aja tempel. Masing-masing aku jadi gitu kayak cocok juga ini pikirku ya. Kalau nggak diginiin nanti nggak bisa ini. Artinya gini, harus prakteknya tidak berantem, tidak tawuran atau tidak ikut di bagian dalam orang-orang yang tidak benar gitu ya. Tidak mencontek atau tidak berbohong, ikut dalam ambil bagian dalam kelompok, itu aja. Artinya biarlah dia menulis paragrafnya, kan ada kertas tempel-tempel gitu. Aku jadi gitu tadi berpikir, cocok juga ini. Bikin nanti di kertas karena membayangkan anak-anak yang di 11 TBSM 2 ini agak-agak bandel banget gitu ya. Jadi harus dimatikan pisahnya dengan cara seperti ini. Kalau hanya ngomong aja restitusi sini kita terlalu lama lembek kayaknya rasaku. Jadi ini kayaknya harus mematikan pisahnya, ini harus kan kau yang buat itu, buktinya itu harus konsekuen dong dengan yang kau catat dan yang kau tulis di buku. Jadi gitu aku tadi. Makasih lah, untung aja kita bisa bertemu seperti ini ya. Terima kasih ya Bu. Itu kesempatan kelas yang Ibu buat itu sudah bagus ya. Dan saya dari pemaparan Ibu tadi, Ibu situ sudah bertindak sebagai manajer kelas. Jadi mantap Bu. Kalau Ibu terapkan itu di kelas ya Bu. Kalau tadi ada yang dari senior, sekarang dari junior lah. Yang paling junior, nanti Bu yang ya. Oke, mintalah pendapatnya dulu apa mengenai video tadi. Enggak apa-apa lah. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Setelah tadi melihat tayangan video yang sudah tertayang. Ya bukan hanya wali kelas, tapi memang harapan kita wali kelas dan guru bina studi juga perlu melakukan itu sehingga ketika mereka melanggar kesepakatan kelas ya yang sudah dibuat ya itu bisa menjadi acuan pedoman bagi kita untuk mereka karena mereka yang baik Bapak Ibu